Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Edi Siraputra dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata dengan NIM 2305751. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang nomor 1 itu membacakan surat Al-Fatihah dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nomor 2 itu jelaskan pengertian agama secara bahasa dan istilah menurut para ulama. Agama itu sendiri ada secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu a dan gam. A bermakna tidak dan gam adalah kacau. Menurut Taib Tahir Abdul Muin, agama berarti ketidakkacauan atau dalam bahasa sederhananya adalah keteraturan. Agama, religi atau din adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Nomor 3 yaitu pertanyaannya adalah apa itu Islam dan bagaimana cara efektif untuk memahami agama Islam, serta apa yang orang tua ajarkan agar dapat memahami Islam dengan baik. Yang pertama itu adalah arti dari agama Islam itu sendiri. Islam secara harfiah berarti adalah penyerahan atau penundukan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama yang mengajarkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus, bagaimana cara memahami agama Islam yang efektif? Ada beberapa poin. Yang pertama itu pembelajaran Al-Qur'an dan sunnah. Terus ada keterlibatan dalam masyarakat muslim, ada bimbingan dan diskusi dengan para ulama atau tokoh agama. Terus yang selanjutnya itu ada arahan orang tua untuk menjadi muslim yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu kita harus bisa teladan. Kita harus memberikan pendidikan agama yang kokoh dan mendalam. Yang ketiga adalah berdoa dan zikir. Yang keempat itu pengembangan karakter. Dan yang terakhir itu adalah dialog terbuka. Untuk selanjutnya itu nomor 4, pertanyaannya yaitu apa itu Al-Quran, apa saja isi pokok kandungannya, dan bagaimana Anda berinteraksi dengan Al-Quran sehari-hari. Pertama itu Al-Quran sendiri adalah kitab suci dalam agama Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya itu mencakup ajaran tauhid, moralitas, ibadah, hukum, dan petunjuk bagi umat manusia. Untuk interaksi sehari-harinya, setiap hari saya dapat berinteraksi dengan Al-Quran melalui yang pertama itu membaca Al-Quran ya secara rutin agar mendapatkan petunjuk dan inspirasi serta ketenangan untuk hati kita. Yang kedua itu mempelajari makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran untuk dapat mendalami pemahaman tentang agama.
Dan yang terakhir yaitu menerapkan ajaran dan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam beribadah, bersikap jujur dan adil, dan berinteraksi dengan sesama. Untuk selanjutnya yaitu nomor terakhir, pertanyaannya adalah apa itu hadis dan hadis apa saja yang saya ketahui. Untuk hadis itu sendiri itu adalah catatan tentang ucapan, tindakan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi posisi hadis ini itu posisi kedua setelah Al-Quran. Dan hadis apa yang saya ketahui yaitu ada dari At-Tirmizi yang berkata bahwasanya perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan atau kematian. Jadi kita diingatkan bahwa kita itu harus selalu mengingat bahwa kita itu akan mati. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.